Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan yang kelima ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas segala pertolonganmu, kemurahanmu, kebajikanmu di dalam hidup kami sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau dengarkan firman Yahweh. Roh Kudus urapi kami agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kesempatan ini saya bawakan firman terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Janganlah biarkan hatimu digelisahkan, engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak telah aku katakan kepadamu, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini satu pernyataan daripada Yesus HaMasiah menjelang dia mau disalib, dan juga setelah dia disalibkan, dia bangkit daripada kematian. Dan kemarin hari Kamis kita memperingati kenaikan Yesus HaMasiah ke surga. Saat ini saya berikan tema firman adalah Yesus naik ke surga. Ada banyak orang yang selalu berkata-kata tentang masalah agama. Saya yakin saya masuk surga. Saya yakin agama saya membawa saya masuk surga. Atau amal perbuatan baik saya membawa saya masuk surga. Semua itu tidak ada yang bisa memberikan kepastian, sebab itu adalah perkataan manusia. Tetapi Yesus HaMasiah sudah menegaskan bahwa dia adalah naik ke surga. Mengapa dia naik ke surga? Karena dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan firman itu terang bagi manusia. Di ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia. Dan kita tahu siapa juga Yesus itu, dia adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia. Itu dalam Lukas pasal 1 ayat 30-35. Bagaimana malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria, kamu akan mengandung. Dan Maria bertanya, bagaimana mungkin aku mengandung, aku belum bersuami. Roh Kudus turun ke atas kamu. Maka Maria pun mengandung dari Roh Kudus. Jadi, mengapa Yesus naik ke surga? Karena dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Dia kembali ke tempat asalnya. Yang kedua, karena dia adalah Roh Kudus yang berubah jadi manusia, sekali lagi kembali ke tempat asalnya. Yang ketiga, Yesus asalnya dari surga. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 13, tidak seorang pun yang naik ke surga kecuali dia yang turun dari surga dan kembali ke surga, yaitu anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Nah, kenapa Yesus naik ke surga? Yang berikutnya adalah karena Yesus mau menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Di ayat yang ketiga tadi dikatakan, dan jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi dia naik ke surga, sediain tempat bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh hidup di dalam terang, hidup di dalam firman Yahweh.
Jadi bersyukurlah kita. Yeshua HaMasiah melakukan perbuatan yang luar biasa. Sewaktu dia masih hidup di dunia, dia membuat mujizat demi mujizat, dan setelah itu dia disalibkan untuk mengambil alih semua hukuman manusia. Melalui tubuh dan darahnya dia bayar lunas semua hutang dosa manusia. Dan yang terakhir, dia kalahkan maut, yaitu kematian. Dia bangkit dari kematian. Dan kemarin Kamis kita peringati dia naik ke surga. Karena apa? Dia kembali ke tempat asalnya dan menyediakan tempat bagi anak-anaknya. Saudaraku, apa yang didambakan orang sehingga orang selalu pingin masuk surga, berusaha untuk melakukan aturan-aturan agama, berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan harapan bisa masuk surga. Apa sih dan bagaimana suasana surga itu? Suasana surga itu, di surga itu, di kota itu, yaitu tembok kota itu dari permata yaspis, lantainya dari emas murni, dan pintu gerbangnya adalah dari mutiara. Itu dalam Wahyu pasal 21 ayat 19-21. Bisa kita bayangkan rumah yang disediakan oleh Yeshua HaMasiah bagi kita, rumah yang sangat istimewa. Belum ada rumah di dunia yang seperti itu. Saya sudah jelaskan tadi bahwa tembok kota itu dari permata dan lantainya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Sungguh luar biasa, saudaraku. Apalagi suasana surganya. Di surga tidak ada tempat kudus. Kenapa tidak ada tempat kudus? Karena Yahweh dan anak manusia sendiri adalah tempat kudusnya. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 22. Apalagi suasana surga. Di surga tidak memerlukan matahari dan bulan, sebab Yahweh meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Itu dalam Wahyu pasal 21 ayat 23. Kalau di dunia kita pakai lampu kalau malam hari, siang ada matahari. Nah, di surga nanti, saudaraku, gak perlu lagi butuh matahari dan bulan. Sebab kemuliaan daripada Yahweh itu menerangi kita semua yang masuk surga. Dan apalagi yang istimewa di surga? Di surga tidak ada lagi, yaitu kutuk. Penyakit apapun tidak ada lagi di surga, karena sudah dilepaskan kita dari kutuk maut, yaitu pada saat Yesus HaMasiah disalibkan, terkutuklah orang yang mati disalib, dan kita tahu semua kutuk di dalam diri manusia sudah dilepaskan. Jadi di surga tidak ada kutuk lagi. Nah, di surga ada air kehidupan dan pohon kehidupan. Itu dalam Wahyu pasal 22 ayat 1-2. Saudara bisa bayangkan kalau di dunia orang cari nafkah, terus udah cari nafkah, makan lagi, habis lagi, cari lagi, makan lagi. Kita di surga nggak perlu cari nafkah, sebab sudah ada pohon kehidupan bagi kita. Itu berbuah sekali sebulan. Jadi tidak ada penyakit, tidak ada kutuk. Kalau di dunia ada banyak macam-macam penyakit, di sana tidak ada sakit penyakit. Berarti luar biasa. Apalagi suasana surga. Di surga tidak ada lagi malam. Saya sudah jelaskan tadi, karena Yahweh meneranginya. Nah, jadi kalau demikian, saudaraku, kalau engkau di dunia banyak penderitaan, di dunia ini engkau banyak kesulitan, jangan sedih, sebab dunia ini hanya sementara. Yesus HaMasiah mengatakan dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 35,
langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku kekal selamanya. Jadi yang kekal itu adalah firman Yahweh. Firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri, yaitu di surga. Maka kalau engkau ingin mengalami hidup yang kekal itu, hiduplah engkau sesuai dengan firman Yahweh itu, lakukan firman Yahweh itu, beribadah kepada Dia dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan tubuhmu yang kudus berkenan kepada Yahweh setiap saat, dalam Roma 12 ayat 1, karena itulah ibadahmu yang bijak atau yang sejati. Nah, kalau engkau ingin masuk dalam suasana surga tadi, di mana Yesus sudah naik ke surga, tidak ada lagi yaitu matahari, bulan, ya, dan juga tidak perlu lagi yaitu bekerja untuk cari nafkah sebab sudah tersedia pohon kehidupan. Maka engkau harus benar-benar hidup kudus dan menang di dalam Yeshua HaMasyiah. Di dunia ini banyak penderitaan, biarkanlah hanya sementara engkau menderita di dunia. Tapi ada rumah yang disediakan bagi kita. Dikatakan tadi, aku pergi menyediakan rumah bagimu, ke rumah Bapa. Jadi kalau kita ingin masuk surga, karena surga itu rumah daripada Bapa di surga, kita harus menerima Yesus HaMasyiah dalam hati kita. Kita jadikan Dia menjadi juru selamat kita, hidup sesuai dengan firman-Nya. Nanti Dia akan datang lagi. Kalau tadi kita peringati hari Kamis Dia naik, nanti akan datang lagi. Dia menjemput orang-orang pilihannya, menjemput anak-anaknya. Jadi siapa yang menjadi anaknya, pasti dibawa ke surga, karena Bapa kita di surga, tempatnya di surga, maka kita juga anaknya akan dibawa ke surga. Bersyukurlah engkau menjadi milik daripada Yesus HaMasyiah, menjadi anak daripada Yesus HaMasyiah. Jangan sedih kalau di dunia ini ada banyak kejahatan, di dunia ini banyak kesulitan, ada banyak sakit penyakit. Bersyukurlah, Bapa di surga sudah siapkan rumah bagimu dan bagiku, yaitu rumah yang kekal. Tidak ada lagi tetesan air mata, tidak ada penderitaan. Maka siapkan dirimu agar ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput engkau dan saya, engkau dalam keadaan benar dan kudus, maka engkau dibawa masuk dalam kerajaan surga itu. Biar kita bersyukur. Lewat kenaikan Yesus HaMasyiah, berarti kesempatan kita hidup di dunia tinggal sebentar saja. Maka waktu yang sebentar ini, hiduplah berkenan di hadapan Yahweh, hiduplah berkenan di hadapan Yesus HaMasyiah, supaya engkau dijemput, dibawa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur betapa baiknya Engkau. Engkau telah menciptakan kami dengan sempurna dan telah menebus kami melalui tubuh dan darah-Mu. Dan Engkau sudah mengalahkan kutuk kami dari nenek moyang kami dan mengalahkan maut. Dan Engkau bangkit dari kematian dan juga naik ke surga. Yang kami sangat bersyukur Engkau naik ke surga menyediakan tempat bagi kami. Kami sangat beruntung memiliki Engkau ya Bapa, dan rumah yang istimewa Engkau sudah siapkan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami. Berkati setiap anak-anak-Mu supaya semakin setia mengiring Engkau, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, agar kapanpun Engkau datang menjemput kami, kami siap dan dibawa masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, persatukan gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Terpuji-pujilah Engkau, di dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.